bilang sejak awal saya tidak percaya dengan orang yang mengambil kekuasaan dengan cara curang. Kekuatan-kekuatan satu, kekuatan-kekuatan state aparatus, baik sipil maupun militer. Kedua, state financial resources, kemampuan finansial yang bisa digunakan. Kemudian state facilities, fasilitas-fasilitas kekuasaan yang bisa digunakan. Maka orang akan menang. Jadi menangnya itu bukan karena dia dicintai rakyat, dipilih rakyat, tapi menangnya karena dia bisa menggunakan segala resources, kekuatan rakyat, kekuatan negara yang ada. Tahun lalu saya kasih waktu limit 1 tahun. Ada yang bilang kelamaan, kata Pak Narkoses, 6 bulan aja. Alhamdulillah 6 bulan lewat, 1 tahun lewat, nggak jelas juga sikap kita. Artinya sikap terhadap Prabowo itu harus kita tentukan per Oktober 2026 ini, tanggal 20, kita lakukan evaluasi yang mendasar, signifikan, di forum-forum apapun. Jadi biarkan orang-orang baik masuk ke dalam dan kemudian mewarnai. Tapi saya sudah mengambil garis demarkasi. Kan malu juga kalau saya ngeper gitu kan. Sudah declare saya tidak akan pokoknya bergabung dengan pemerintahan. Walaupun tidak juga ditawari kan gitu. Yang penting kita tinggi hati dulu kan. Jangan rendah diri kan. Tidak gitu. Ditawari tapi sudah ditelepon. Pergi ke Yaman kalau mau nggak mau. Indonesia gelap, mudah semua ya kan gitu. Itu kan sendiri nggak pantas. Bagaimana seorang presiden bicara dengan rakyatnya? Karena rakyatnya itu semuanya, mau oposisi, mau milih, mau tidak, semua rakyatnya kan. Karena dengan mudahnya baik Bung Karno maupun Pak Harto bisa mengontrol MPR. Bahkan jauh lebih berbahaya karena MPR pada waktu itu lembaga tertinggi negara. Apa yang dikatakan MPR itu seperti titah sang raja atau ratu. Ketika lembaga itu dikontrol oleh eksekutif dengan cara rekrutmen misalnya dulu sampai 30%, berapa 30% ya? Dari TNI, Polri 30%, maka 30% sudah orangnya presiden. Yang kata Pak Harto, saya culik 1 aja, ya kan ya, maka tidak akan capai suara 2/3. Karena dia bilang gitu. Kata alasan dia untuk menjaga agar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak diubah. Itu alasan gombal aja. Ya kan? Alasannya adalah menguasai politik. Karena pada waktu itu kekuatan utama Orde Baru adalah ABRI. Dengan 30% gratis, baik di MPR maupun DPR, udah melenggang kangkung dia. Nah, foto di ijazah sama foto Jokowi masa muda. Dan itu telah sekali. Dan itu nggak bisa berubah lagi. Nggak mungkin tiba-tiba Polda Metro Jaya mengeluarkan ijazah versi lain. Yang fotonya beda. Karena itu ya sudah kepalang kan. Nah itu yang kemudian, dan itu yang konon pada waktu Pilkada DKI pertama kali yang membawa foto, membawa ijazah itu bingung. Kok fotonya beda ya? Jelas berbeda sekali, bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau sudah mulai dengan pantun, saya tidak bisa mengikuti ayahanda atau abanda Supri Baroli. Yang bisa saya ikuti adalah pantun dari beliau. Jadi kalau begitu beliau buat pantun, saya langsung bikin pantun juga. Baru aja saya bikin pantun. Baru saya bikin pantunnya. Ini fresh from the oven baru hari ini. Pantunnya, titian akhirat hanya serabut, mau masuk surga lewati dulu, terima kasih sudah disambut, semoga tuan-tuan sehat selalu. Ada pantun yang baru saya bikin semalam ketika ini. Pantunnya gini, tapi main-main. Bocil-bocil main tali dengan sabuni. Cakep dong. Bocil-bocil main tali dengan sabuni. Aku kira ijazahnya asli, ternyata ijazah Jokowi.
Tapi sebenarnya bukan Jokowi. Saya ulangi lagi, sebenarnya bukan Jokowi. Kalau Jokowi kan nggak bagus. Jadi gini, saya bikinnya gini. Bocil-bocil main tali dengan sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli, ternyata ijazah mukidi. Karena tadi bikin jadi mukidi. Ngerusak kaidah pantun ini. Jadi itu pantun yang lebih modern ya. Kalau beliau pantun Melayu bener dia, bahasanya santun. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, terima kasih sudah diundang. Saya senang sekali karena cuma tadi ada miskomunikasi sedikit ya. Jadi saya pikir Mbak Iskun kan ngantar saya ke hotel dulu, lalu saya ngecas kan namanya maklum lah, merangkap YouTuber kan, jadi persenjataan harus full kan. Tiba-tiba saya keluar belum mandi, kemudian Mbak Iskun kita jadi berangkat kemana sebenarnya? Jadi, karena memang semalam juga baru pulang jam 1 ya, jam 1 jam 2 gitu. Sering begitu sama teman-teman. Kadang-kadang banyak menghabiskan waktu yang sebenarnya bisa lebih efektif, cuma nggak tahu ya. Karena mungkin dalam masa-masa sekarang ini seperti Mas Roy kan tetap ingin kumpul gitu. Mudah-mudahan bukan pertanda buruk ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sharing. Pertama soal ijazah palsu pastinya. Ya, yang kedua kalau berkenan ya soal-soal lain misalnya soal pemilu threshold gitu. Kalau seandainya memang itu penting untuk diupdate gitu ya. Nah kalau soal pemilu saya update sedikit aja ya. Jadi ke depan itu saya beberapa waktu bulan puasa yang lalu itu diundang oleh Komisi 2 DPR sama Prof Mahfud dan Prof Jimli, dan saya waktu itu mengusulkan sistem pemilunya MMP, Mixed Member Proportional, atau sistem pemilu campuran. Nah itu penting bagi bapak-bapak yang memang masih perhatian dengan pemilu. Jadi sistemnya itu nggak seperti sekarang ini, dan sepertinya aspirasinya cukup kuat di DPR untuk MMP. Jadi Mixed Member Proportional itu nanti kalau misalnya kursi DPR ini contoh sederhana ya, kursi DPR itu 600, kalau misalnya seperti sistem Jerman, maka 50% itu akan dipilih melalui sistem proporsional tertutup, 50% akan dipilih melalui jalur yang namanya single member district. Nah tetapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena waktunya nggak ada. Ya karena kalau saya secara detail, pertama bapak dan ibu makin pusing nanti. Yang kedua barangkali bukan interestnya, tapi saya hanya ingin memberikan sedikit informasi bahwa ada aspirasi untuk sistem pemilu campuran. Nah kebaikan dalam sistem pemilu ini adalah dia kombinasi antara tokoh-tokoh lokal dengan tokoh-tokoh nasional. Jadi kalau misalnya tokoh lokal kuat di lokal bisa dimasukkan ke jalur mayoritarian atau jalur distriknya. Kalau dia tokoh-tokoh nasional bisa masuk list nasionalnya, kalau listnya nasional atau list provinsi. Nanti kita akan lihat, memang dalam sistem ini peran pimpinan partai makin kuat, tetapi kan masa kita memperlemah peran ketua umum partai? Yang perlu kita dorong itu bukan memperlemah ketua umum partai, tapi melakukan yang namanya demokrasi internal kan partai politik, sehingga partai politik tidak di-capture oleh ketuanya. Itu kan agenda lain. Tapi memperlemah ketua umum partai itu aneh, karena kita ingin sistem kepartaian yang kuat, sistem presidensial yang kuat, ya, sistem parlementer yang kuat, sistem parlemen yang kuat, ya. Jadi bukan kemudian malah memperlemah civil society yang kuat, the state yang kuat, ya kan, negara yang tidak goyang hanya diterpa isu bahwa Teddy adalah gay. Ngikutin juga nggak ngikutin dia gitu. Oke, itu kalau kita bicara mengenai pemilu ke depan. Dan memang yang paling penting adalah bagaimana kita keluar dari kecurangan pemilu. Mungkin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ini sudah traumatik dengan pemilu kan? Karena hukum pemilu itu kejam di Indonesia. Kalau Anda punya uang, kalau Anda bayar money politics, belum tentu Anda dipilih. Benar nggak? Kalau Anda money politics, belum tentu Anda dipilih. Tapi kalau Anda tidak money politics, sudah pasti Anda tidak dipilih. Itu hukumnya Pak Mahyudin ya.
Jadi kalau money politics belum tentu dipilih. Tapi kalau tidak money politics sudah pasti tidak dipilih. Bagus. Karena itu ibarat berjudi adalah money politics saja, gambling ya kan. Diksinya bagus. Maka terjadilah kemudaratan yang luar biasa ya. Jadi sejak from the beginning saya mengatakan haram hukumnya bagi saya ikut dalam sebuah pemerintahan yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Makanya saya declare duluan bahwa saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini, bukan karena saya benci Prabowo, bukan karena saya benci Gibran, tapi saya tidak suka dengan kecurangan pemilu yang kemudian terjadi sangat masif. Bahwa pemilu tidak ditentukan oleh kemenangan yang genuine, tapi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan satu, kekuatan-kekuatan state aparatus, baik sipil maupun militer. Kedua, state financial resources, kemampuan finansial yang bisa digunakan. Kemudian state facilities, fasilitas-fasilitas kekuasaan yang bisa digunakan. Maka orang akan menang. Jadi menangnya itu bukan karena dia dicintai rakyat, dipilih rakyat, tapi menangnya karena dia bisa menggunakan segala resources, kekuatan rakyat, kekuatan negara yang ada. Jadi bukan rakyat dalam pengertian yang genuine, tapi pajak rakyat yang digunakan, fasilitas rakyat yang digunakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini PR besar kita kalau kita ingin menjadi bangsa yang, kalau istilahnya Ayahanda Sugri Fadoli atau Abangda Kakanda, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Nggak mungkin punya negara yang gemar pahlaw jinawi kalau penguasanya mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Tetapi bagaimanapun saya pribadi tetap mendorong teman-teman atau orang-orang baik masuk dalam pemerintahan. Misalnya pemilihan Jumhur Hidayat misalnya, yang kita tahu pada rezim Jokowi itu dihukum, dipenjara, tapi kemudian sekarang direkrut oleh Prabowo, which is good menurut saya. Jadi biarkan orang-orang baik masuk ke dalam dan kemudian mewarnai. Tapi saya sudah mengambil garis demarkasi. Kan malu juga kalau saya ngeper gitu. Sudah declare saya tidak akan pokoknya bergabung dengan pemerintahan. Walaupun tidak juga ditawari kan gitu. Yang penting kita tinggi hati dulu kan. jangan rendah diri kan. Tidak gitu. ditawari tapi sudah ditelepon. Gitu. Jadi yang paling penting adalah bahwa kita punya sikap. Hanya sikap yang keras itu berlaku bagi kita aja. Orang lain mau lentur nggak apa-apa. Sekarang sebagai contoh misalnya kalau di Jakarta itu ada 4 serangkai yang posisinya sudah ada separuh masuk, separuh in between, yaitu kuartet Rocky Gerung, Ferry Juliantono, kemudian Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat. Nah ini yang membuat perkumpulan mengembalikan kedaulatan apa ya? Perkumpulan mengembalikan apa gitu? Kedaulatan rakyat ya. Kedaulatan rakyat apa dia? Pokoknya gitu. Udah lama itu, bukan yang saya didu. Bukan yang baru ya. Ya, yang lama ini. Oh. Maaf. Tes 1 2 3. Tes ya. Nah. Jadi malah rumah. Eho. Oke. Matiin. Oh, harus dimatiin yang ininya. Oh, harus matiin. Nah, jadi jangan dia ini. Jangan conflicting. Nah, jadi begitu ya. Jadi kita tahu bahwa Ferry Juliantono sekarang itu adalah Ferry Juliantono adalah Menteri Koperasi. Oh, iya. Kemudian Syahganda Nenggolan, saya sih sudah tahu sebenarnya Jumhur akan jadi menteri karena yang ngasih tahu Syahganda dan dia akan diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Turki. Nah, kalau untuk Jumhur sudah terbukti, tapi untuk Syahganda kita menantikan dia. Dia minta Belanda, tapi Belanda masih lama pergantiannya. Katanya Turki. Kemudian Jumhur Hidayat sudah masuk sebagai Menteri Lingkungan. Nah, Rocky konon ditawari, tapi tidak mau. Karena dia pengen posisinya tetap netral ya. Di luar pemerintahan, tapi punya akses terhadap kekuasaan. Jadi Rocky Gerung sekarang sedang menikmati nikmat-nikmatnya menjadi oposisi yang pasti akan nggak diapa-apain. Mendorong Gibran Hah? Pak Rocky mendorong Gibran untuk maju. Ya itu biasanya nggak, Rocky sama Gus Dur itu kan sama kan.
Jadi kita harus reading between the lines ya. Bahasa bersayap. Ya, reading between the lines. Membacanya tuh bukan linesnya tapi antara baris-baris. Gitu. Dulu kan Gus Dur juga mendorong Mbak Tutut calon pemimpin ke depan katanya kan. Nah, jadi itu kondisi hari ini. Tapi ada juga sebenarnya teman-teman aktivis yang tetap di luar dan potensial diincar, ya kan? Seperti Said Didu misalnya, sebenarnya dibilang garis keras juga enggak juga, karena dia cukup dekat dengan Syafri Samsudin kan, punya cantolan kekuasaan yang lumayan sebenarnya. Karena memang saya tidak mengatakan itu buruk, karena kalau misalnya kita tidak memiliki aliansi dengan kekuatan-kekuatan di dalam pemerintahan, mudah sekali kita selesai. Nah sekarang kita bisa manfaatkan sebenarnya tidak kompaknya elemen Jokowi dan elemen Prabowo sebenarnya. Siapa bilang kompak? Nggak kompak, cuman masalahnya adalah Prabowo barangkali utang jasa juga nggak ngerti kita, karena banyak sekali. Tapi pelan-pelan kan reshuffle itu kemudian menurut saya ada 3 kemungkinan ya kenapa pergerakan itu terjadi. Pertama adalah memang masih ada orang-orang Jokowi yang sangat loyal pada Jokowi yang masih ada di pemerintahan Prabowo. Nah saya tidak tahu siapa saja. Saya kira orang Jogja yang bernama Pratikno salah satunya. Temannya Prof. Kirzin kayaknya dia. Gitu. Nah salah satunya, saya kira dia tidak bergerak ke Prabowo. Yang kedua adalah orang Jokowi yang mulai bergerak ke Prabowo, dan biasanya orang yang pragmatis dan gampang diterima di mana-mana. Tergantung tuan baru dia bergerak di situ. Menurut saya Bahlil mungkin salah satunya mungkin ya, salah satunya. Kalau tadi Pratikno agak ideologis sebenarnya kan, GMNI dia dulu. Nah yang ketiga adalah memang orang-orang bawaan Prabowo betul. Memang jadi orang-orang bawaan Prabowo itu ya di lingkar-lingkar, misalnya sekretaris negara, misalnya menteri luar negeri. Teddy juga bisa dianggap orangnya Prabowo, walaupun orang mengatakan itu orangnya Jokowi sebelumnya. Tapi kelihatannya sekarang dia lebih dekat sama Prabowo. Paling tidak menurut versi Amin Rais begitu. Nah yang keempat saya kira portofolio yang barangkali lebih tunduk pada partai-partai politik, yang tunduk pada partai politik yang dari partai politik yang tidak terlalu mayor lah. Misalnya ada yang dari PBB kan, Partai Bulan Bintangnya Yusril kan, ada itu satu menteri wakil tenaga kerja atau apa. Kemudian ada misalnya partainya yang kecil-kecil itu Prima dan lain sebagainya. Jadi ada 4 arus lah, tapi 3 arus utama itu yang sekarang menurut saya sedang berperang. Nah, saya mendengar misalnya 1,5 tahun itu adalah kontrak yang ada. Katanya bulan Mei ini akan ada pergantian besar-besaran, karena itu menandai 1,5 tahun, dan itulah katanya sih, yang namanya katanya kan nggak bisa diverifikasi. Karena yang ngomong ini lingkar dekat Prabowo, pada saya akan terjadi pergantian-pergantian yang cukup signifikan. Misalnya Jaksa Agung akan diganti, kemudian Kapolri akan diganti, kemudian Panglima TNI akan diganti. Nah, cuma masalahnya adalah ketika mau mengganti, mulai akan terjadi gesekan luar biasa. Terutama misalnya kita lihat Panglima TNI. Panglima TNI ini yang paling besar peluangnya adalah yang dari Angkatan Darat, pengaruhnya, yaitu Maruli Simanjuntak, ya kan? Yang tidak lain adalah menantunya teman Pak Jenderal. Ya kan? Nah, menantunya maksudnya, menantunya Luhut kan? Nah, itu Angkatan Darat. Tapi kemudian orang yang arus lain yang tidak menginginkan itu, menginginkan dari matra lain. Syekh Ahmad Ali namanya, apa Muhammad Ali ya Pak ya? Laut ya? Nah, jadi yang jelas kalau nggak kasal kan. Nah, itu yang kemudian kita lihat konstelasinya. Jadi Prabowo juga bingung karena itu yang tersedia kan.
Dan Maruli juga cukup muda ya, kelahiran tahun 71 kalau nggak salah. Jadi itu yang kelihatan. Sementara kalau Polri banyak pilihan untuk dimajukan. Kalau Polri kan tradisi untuk lompat-lompat itu kan sudah dimulai oleh era Jokowi kan. dari siapa? Badrodin Haiti lompat ke Tito Karnavian. Padahal Badrodin Haiti itu angkatan 84. 82 malah. Oh, 82 lompat ke 87. Bayangkan 5 tahun, 5 angkatan. Sementara setelah itu Idam Aziz 88 lompat lagi ke 91. Jadi dari 88 ke 91 lompat lagi, bayangkan. Maka kemudian agak kacau tuh regenerasi di kepolisian itu, karena akhirnya yang senior itu ya tersingkir karena yang muda-muda diangkat. Nah sekarang ada juga isunya, misalnya ya, ada Rudi Darmoko yang katanya sekarang bintang 3 di sekjen di kelautan kalau nggak salah ya, kelautan perikanan KKP, dan itu yang kemudian katanya mau dipromosikan karena dia anak dari guru Prabowo misalnya kayak gitu. Nah jadi pergeseran-pergeseran seperti itu. Bagaimana dengan Jaksa Agung misalnya? Jaksa Agung ini surprisingly tidak diganti, padahal dia ditengarai orangnya Megawati kan, karena dia adiknya dari Teddy Hasanuddin misalnya. Tetapi yang paling penting adalah dia tidak bisa dikontrol oleh Jokowi. Maka dalam satu perbincangan pribadi saya dengan salah satu orang penting di Indonesia ini, kan orang penting itu ada sayap kanan, sayap kiri kan. Di Prabowo itu kan ada 2 sayapnya yang paling berpengaruh. Sayap kanan AAA, sayap kirinya AAA, ya kan gitu kan. Nah sekarang aktivis-aktivis itu lihat masuknya dari sayap mana itu. Ya udahlah, paling gampang ya saya bilang sayap kanannya Safri Samsudin ya kan, sayap kirinya Dasko. Jadi orang seperti Rocky, kemudian Jumhur, kemudian Saganda Nenggolan masuknya dari sayap Dasko. Said Didu, Safri Samsudin, Abraham Samad yang kemarin dipanggil itu masuknya dari Safri. Bukan karena SDM. Oh enggak, itu saya nggak mau isu primordial begitu ya. Tapi maksud saya kita melihat linknya itu. Nah, jadi ke sana kan, linknya ke sana. Nah, itu dinamika yang terjadi. Kenapa? Karena orang itu melihat Prabowo itu in between. In between itu adalah kalau kita lihat Jokowi 100% selesai. Artinya kita sudah selesai penilaiannya bahwa ini adalah the common enemy, kan begitu, musuh bersama. Bukan karena kita benci orangnya, enggak. Perilaku pemerintahannya selama 10 tahun yang kemudian menyebabkan bangsa ini pecah, rusak. Menghasilkan perpecahan anak bangsa, bayangkan. Termasuk isu ijazah. Sampai seorang Peter Gonta mengatakan, kalau Jokowi itu punya ijazah asli, berarti dia kejam katanya. Kejam dia bilang bahasanya, kejam. Bukan jahat, kejam. Kenapa? Karena dia membiarkan anak bangsa pecah belah. Membiarkan orang dikriminalisasi, dijadikan tersangka. Tapi kalau dia tidak punya ijazah asli, nah, nggak dijelaskan apa. Kalau dia nggak punya, kalau ijazahnya palsu. Dan kalau saya yakin ijazahnya palsu. 99,9% palsu. Kuncinya satu aja. Kuncinya ada satu elemen ijazah itu yang tidak bisa berubah. Apa? Karena penampakan yang sudah terlanjur. Apa? Yang tidak bisa berubah lagi. Watermark bisa berubah. Yang tadinya ada, tidak ada, sekarang ada watermark. Wah, baru dibikin kayaknya kan. Emboss yang tadinya tidak ada, ada kata respon sekarang. Itu hanya soal apa dia ngomong ya. Pokoknya soal pembalikan aja, soal rotasi sama apa gitu. Pencahayaan dan satu lagi ada faktor. Bisa. Tapi ada satu elemen yang nggak bisa berubah karena sudah kepalang di reveal, sudah kepalang terekspos ke publik. Apa itu? Foto. Itu telak sekali. Kalau kita lihat, bapak-bapak lihat foto masa muda Pak Jokowi, kapan Pak Jokowi berkumis, berkacamata, rambut gondrong belah tengah? Nggak pernah. Foto masa mudanya adalah klimis,
agak mengkilat, rambut tipis sebelah pinggir. Coba lihat foto masa mudanya, foto lain. Nah, itu sama dengan profil Pak Jokowi sekarang, ya kan? Tapi yang namanya orang yang berkumis, berkacamata, rambut gondrong, itu pasti orang lain. Yang kata Dr. Tifa, berdasarkan pendekatan matematika Bayesian, dia bilang, ini matematika kedokteran dia, 92,37% tidak mirip antara foto di ijazah sama foto Jokowi masa muda. Dan itu telak sekali. Dan itu nggak bisa berubah lagi. Nggak mungkin tiba-tiba Polda Metro Jaya mengeluarkan ijazah versi lain yang fotonya beda. Karena itu ya sudah kepalang kan. Nah, itu yang kemudian, dan itu yang konon pada waktu Pilkada DKI pertama kali yang membawa foto, membawa ijazah itu bingung. Kok fotonya beda ya? Jelas berbeda sekali, bayangkan. Karena namanya hairline itu, garis rambut dan lain sebagainya, itu relatif nggak bisa berubah sebenarnya. Orang dari kecil kelihatan tuh modelnya, belah pinggir, belah tengah, rambut kayak Mas Roy Suryo misalnya. Sejak muda sampai sekarang ya mirip, modelnya begitu rambutnya, belah tengah begitu kan rambutnya, iya kan? Iya, ya nipis, tapi patternnya tuh sama patternnya. Tapi pattern antara jasa Jokowi sangat berbeda. Nah, saya kembali lagi ke Prabowo tadi. Jadi sikap kita memang in between. Waktu pertemuan terakhir di kami, saya bilang begini, apa pertanyaan kita terhadap 3 hal? 1, bagaimana sikap kita terhadap Jokowi? Kedua, bagaimana sikap kita terhadap Prabowo? Ketiga, bagaimana sikap kita terhadap Gibran Rakabuming Raka? Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap Prabowo Gibran? Oke, maka jawabannya udah jelas. Sikap kita terhadap Jokowi jelas, udah. Orang ini harus bukan dihukum diapakan, tapi harus diungkapkan kejahatan dan ketidakjelasannya. Karena gini, kalau kita mendalam isu ijazah ini, bisa jadi ada yang namanya mahasiswa UGM yang namanya Joko Widodo. Ada. Siapa dia? Yaitu yang rambutnya tebal, belah tengah, kacamata, kumisan, dan ada yang ada di ijazah fotonya. Tetapi patut diduga dia cuma lulus sarjana muda. Dan dia berasal dari SMA 6 Yogyakarta. Sebagaimana terdapat dalam buku alumni. Namanya Joko Widodo. Ya kan? Nah, lalu bisa jadi ini analisis ya, karena sebagai lawyer kan saya sedang katakanlah ini kan defense bagi klien saya, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bisa jadi kemudian Joko Widodo inilah yang diambil biodatanya oleh seseorang, entah itu bernama Mulyono atau Purwoko atau Mukidi gitu ya. Dan kemudian ada pertanyaannya adalah, kenapa kemudian keaslian ijazahnya dipersoalkan? Yang kata Rocky, enggak, ijazahnya asli, orangnya yang palsu katanya kan. Begini, ini analisisnya sederhana. Karena Joko Widodo ini hanya tamat sarjana muda. Itu kuncinya. Yang tamat sarjana penuh itu adalah namanya Hari Mulyono. Adik iparnya Jokowi, ya kan? Nah, bisa jadi pattern itu diambil dari dua itu. Pattern sarjana penuhnya diambil dari Hari Mulyono. Ini analisis ya, bukan tuduhan, ini analisis. Lalu pattern yang lain-lainnya termasuk nama, nomor induk dan lain sebagainya diambil dari Joko Widodo. Maka jadilah ijazah yang seperti ini. Ngeri kan kalau seandainya itu benar terjadi. Saya mengatakan ini analisis, karena analisis bisa salah bisa benar. Tetapi kan analisis berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan dan kemudian artefak ini ya kan kita satukan dan kemudian membentuk analisis. Kalau itu terjadi ngeri sekali, bayangkan. Ada orang yang asal usulnya tidak jelas mengambil gelar sarjana orang lain, tiba-tiba become the president of Indonesia. Sebelumnya bahkan jadi wali kota dan gubernur. Karena itu saya pernah melontarkan bentuk yang namanya independent fact finding team. Jadi tim pencari fakta independen untuk menyelidiki tidak hanya soal ijazah tapi latar belakang siapa orang ini.
who you are, ya kan? Siapa Jokowi itu? Gitu. Ya. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Kalau dipersingkat, saya akan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan ajukan pertanyaan karena saya sudah melontarkan beberapa clue-clue itu. Silakan. Dan berat jawabnya ya. Menjawab secara teori barangkali tidak berat, tetapi mempertanggungjawabkannya berat. Jadi dari Profesor Habib Kirzin gitu ya, kita kan mau cari panacea, obat. Apakah obatnya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945? Ketimbang misalnya kita bicara mengenai iya dan tidak, dan itu sangat simpel jadinya. Kita coba kita lihat dalam satu perspektif dulu, misalnya perspektif historis sejarah. Apakah pernah bangsa ini menjadi role model, menjadi model terbaik, atau memiliki model terbaik ketika dia berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli? Yang kata mereka yang proponen Undang-Undang Dasar 45 kembali itu mengatakan yang asli. Yang 2002 itu yang palsu. Kira gitu. Maka kita harus lihat periode Undang-Undang Dasar 1945 berlaku. Pertama dia berlaku pada tahun 1945 dan kemudian sampai kemudian tahun 1949. Dan kita nggak bisa ngukur itu. Karena begitu tahun 45 dan 49 berlaku terjadi penyimpangan langsung. Yeah. Under the constitutions itu negara kita menjadi negara liberal, sistem pemerintahan parlementer, di mana Hatta pada waktu itu mendorong pembentukan partai-partai politik melalui maklumat X tahun 1945. Kenapa begitu? Karena salah satu yang saya baca misalnya, pada waktu itu ada kecenderungan Bung Karno untuk menjadi fasis, menjadi otoriter. Dia menginginkan gaya Prabowo sekarang, dia menginginkan persatuan nasional dan ingin menjadikan PNG itu menjadi satu-satunya partai. Jadi ingin, kan gaya Bung Karno kan gitu, menggerakkan semua bangsa, energi dan lain sebagainya. Pokoknya yang nggak setuju disingkirkan, podhoai sebenarnya kan, dengan watak kekuasaan dimanapun. Nah, maka Hatta yang bersekolah di Belanda, yang tahu betul tradisi Eropa dan lain sebagainya, dan cocok sama Syahrir sesungguhnya, itu mendorong pembentukan partai. Ketika Bung Karno tidak ada, dia tanda tangani maklumat X. X itu nggak ada nomor sebenarnya, bukan 10. Maklumat X tentang pembentukan partai-partai politik. Maka setelah itu terbentuklah partai-partai politik dan kemudian sistem pemerintahan kita berubah menjadi parlementer. Tapi tetap di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi sistem pemerintahnya berubah, tapi Undang-Undang Dasar 45-nya presidensil. Maka Syahrir yang tidak lain temannya Hatta lebih dekat dengan Syahrir ketimbang dekat dengan Bung Karno sesungguhnya. Dan sama-sama dari daerah yang sama kan, Sumatera Barat. Menjadi Perdana Menteri pertama. Kemudian Amir Sarifuddin menjadi Perdana Menteri berikutnya yang kemudian dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun. Nah, sampai kemudian 49, masa 45-49 itu kita nggak bisa hitung sebagai sebuah role model karena memang masa revolusi fisik, pergolakan untuk mempertahankan republik dari cengkraman Nika waktu itu yang ingin kembali menjajah kan, sehingga nggak bisa dihitung. Dan perjuangan itu setelah agresi militer 1, agresi militer 2 tahun 47-48, akhirnya Belanda bisa dipaksa untuk KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dan kita diakui kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949. Tapi Belanda pinter, Anda jangan republik, jadilah RIS, Republik Indonesia Serikat. Dia berharap pengen seperti Inggris, jadi di mana ratu atau raja Inggris itu menjadi kepala negara dari negara-negara persemakmuran mereka, Commonwealth. Nah, pengennya begitu. Tetapi rupanya bargaining republik bagus juga, RIS tetap, tapi kepala negaranya, presidennya adalah Bung Karno. Di Yogyakarta, Mr. Asad yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu tidak
lama dengan mosi integral sehari kita tahu tahun 1950 akhirnya kita menjadi republik kembali. Konstitusinya RIS pada waktu itu. Nah, ketika republik kembali, negara kesatuan kembali, maka konstitusinya sementara sampai 59 dekret 5 Juli 59. Oke, maka kita hanya bisa menghitung pemberlakuan Undang-Undang Dasar yang so-called asli itu sejak 59. Di mana pemberlakuannya itu sendiri melalui apa yang dikatakan kita sebagai ekstra konstitusional. Bukan sesuatu yang konstitusional sesungguhnya, tapi bukan juga inkonstitusional karena secara post factum diakui sebagai the new legal order, kan begitu. Dari 59 sampai 66 tidak ada ilmuwan politik yang mengatakan itu adalah masa demokratis. Pak Mahfud dengan terang-terang mengatakan itu adalah masa otoriter katanya. Jadi walaupun ada MPRS karena belum ada pemilu, tapi MPRS itu disetir Bung Karno semua. Dia pidato Manipulus Dec, manifesto politik, undang-undang dasar, sosialisme, dan demokrasi ekonomi dijadikan GBHN. Jadi betul-betul MPRS itu cuma stempel alat kekuasaan Bung Karno. Oke. Tibalah kemudian akhirnya Bung Karno impeachment pertama tahun 67 dalam sidang sidang istimewa MPRS tahun 67. Berhenti mengangkat Pak Harto. Seperti biasanya kekuasaan baru itu selalu menjanjikan harapan di awal. Dan mereka yang ikut gerbong itu merasa yakin bisa mempengaruhi kekuasaan yang baru, biasanya begitu ya. Tapi lama-lama ternyata watak kekuasaan tidak berubah. Hanya dalam jangka waktu 4 tahun sudah berubah menjadi otoriter kembali. Ini mohon maaf Pak Santoso ya, Pak Jenderal. Kenapa? Karena pada waktu itu ada satu pertarungan antara Orde Lama dan Orde Baru yang harus dimenangkan Orde Baru, yaitu pemilihan umum. Awalnya pemilu itu mau dilakukan tahun 68, 69. Tapi pada waktu itu kekuatan Orde Baru belum siap. Melalui sekbernya, sekretariat bersama yang akhirnya sekber golongan karya yang didukung oleh Angkatan Darat. Oleh temannya Jenderal Santoso ya, Pak Santoso. Jadi jalur A dan jalur B ya kan? ABG kan? ABRI, birokrasi dan Golkar. Nah, ketika mereka siap, maka pemilu tahun 71 sudah dimulai. Tapi pemilu itu sudah tercatat pemilu curang, bukan pemilu demokratis. Karena segala kekuatan itu dimaksudkan untuk memenangkan kekuatan baru ini. Maka dari 10 kontestan itu, Golkar bisa menjadi kekuatan tunggal. Apa istilahnya itu? Apa itu? Single majority. Single majority, ya kan? Jadi bisa jadi single majority. Maka 9 lainnya akhirnya berkonsolidasi membentuk 2 partai. Itu pun dipaksa sesungguhnya. Itulah penyederhanaan partai politik ala Orde Baru. Jadilah P3 di mana Pak Sukri sangat berkhidmat di sana. dulu. Kemudian PDI, ya kan? Tapi dari pemilu ke pemilu, ini aksesori aja 2 partai ini. Elitnya sih senang-senang aja hidup terus kan. Tapi sesungguhnya tidak ada genuine election kan. Sejak tahun 71, 77 nggak ada genuine election. Memang pernah tahun 82 yang luar biasa, Banteng, bukan. Ka'bah menang di Jakarta, ya? Iya, pernah ya. Ya. Salah satu campaignernya adalah Roma Irama waktu itu ya. Menang. Karena Jakarta barometer rasionalitas. Tapi daerah-daerah lain mudah sekali dimenangkan oleh Golkar dengan intimidasi, dengan macam-macam dan lain sebagainya. Sampai pemilu hari ini. Nah, kita mengalami pemilu yang relatif demokratis itu cuma 2 kali saja. Karena kekuatan belum consolidated. Tahun 55 dan tahun 99 peralihan. Jadi which is peralihan semua ini, peralihan dari negara kacau beliau menjadi negara yang lebih teratur tahun 55. Kemudian peralihan dari negara otoriter menjadi negara yang so-called ingin demokratik tahun 99. Tapi selebihnya sama. Tahun 2004 SBY sudah mainkan BLT, bantuan langsung tunai. Sudah memainkan tokoh-tokoh kunci untuk provide financial resources untuk memenangkan everything kan begitu.
sama Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini penunjukan misalnya pengusaha-pengusaha sebagai ketua tim kampanye nasional itu agak aneh kan? Kalau dulu ketua timnya masih Pak Santoso, zaman ini kan? Apa siapa? Pak siapa? Joko Santoso, masih kan? Tapi 2 pemilu terakhir yang dicari pengusaha ketua tim. Bahkan 3 terakhir ini itu kan pengusaha semua kan, kecuali timnya Anies yang nggak punya pengusaha. Yang ditunjuk pilot jet tempur ya kan. Nah itu menunjukkan bahwa di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu kita tidak mengalami yang namanya sebuah sistem ketatanegaraan yang baik. Kenapa? Karena dengan mudahnya baik Bung Karno maupun Pak Harto bisa mengontrol MPR. Bahkan jauh lebih berbahaya karena MPR pada waktu itu lembaga tertinggi negara. Apa yang dikatakan MPR itu seperti titah sang raja atau ratu. Ketika lembaga itu dikontrol oleh eksekutif dengan cara rekrutmen misalnya dulu sampai 30%, berapa 30% ya? Dari TNI, Polri 30%, maka 30% sudah orangnya presiden. Yang kata Pak Harto, saya culik 1 aja, ya kan ya, maka tidak akan capai suara 2/3. Karena dia bilang gitu. Kata alasan dia untuk menjaga agar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak diubah. Itu alasan gombal aja. Ya kan? Alasannya adalah menguasai politik. Karena pada waktu itu kekuatan utama Orde Baru adalah ABRI. Dengan 30% gratis baik di MPR maupun DPR udah melenggang kangkung dia. Jadi tidak ada yang namanya sebuah praktek bernegara yang demokratis. Kalau kita ukurannya demokrasi ya. Gitu. Efektif? Iya. Karena contoh yang paling efektif program kami keluarga berencana. Tidak ada program di era sekarang ini yang bisa efektif. Selain keluarga berencana zaman Pak Harto. Ya kan? Wah itu dari ujung sana ke ujung sana itu efektif gitu. Jangan-jangan Ayahanda Sukri Fadola juga korban dari keluarga berencana juga. Dulu orang kan seperti dipaksa untuk KB itu kan. Sampai sekarang mana ada pemaksaan. Program apapun tidak ada yang bisa jalan. Nah, apa itu yang kita inginkan? Maka pernah juga saya diundang oleh Persatuan ABRI lah pada waktu itu yang diketuai oleh Sayyidiman Suryo Hadi Projo, udah meninggal ya. Itu kan pandai dia legend sukses. Saya cuma tunjukkan fakta aja. Tolong tunjukkan kepada saya under the 1945 Constitution itu ada kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada ketatanegaraan yang bisa kita banggakan sebagai role model. Nggak ada. Yang ada adalah angan-angan kita. Ini mohon maaf ya. Angan-angan kita tentang sebuah ilham bernegara yang dikatakan Supomo. Bahwa negara itu seperti bapak dan anak, family, ya kan? Bapak nggak mungkin akan jahat kepada anaknya dan lain sebagainya. Tapi Hatta kan sudah memperingatkan, iya kita memang bikin negara kekeluargaan, tetapi bagaimanapun hak-hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu harus diatur, jangan nggak ada sama sekali, karena bagaimanapun harus ada kontrol terhadap kekuasaan. Nah, ketika ditanya kembali pada Undang-Undang Dasar 45, saya bingung menjawabnya. Tapi mempertahankan sistem yang sekarang nggak benar juga. Sebagai contoh, kalau kita letakkan pemilihan presiden sebagai sebuah tesis untuk memilih pemimpin yang dikehendaki rakyat, ternyata sejak tahun 2004, sejak tahun 2009, nggak ada yang namanya a genuine presidential election itu. Yang ada adalah siapa berkuasa, siapa menguasai resources, dia yang menang. Dan penggunaan presidential threshold yang nggak masuk akal itu terjadi juga. Sekarang PT dihapuskan. Dan coba gimana MK gak main politik. Semua ditolak permohonan presidensial threshold penghapusannya. Termasuk yang saya ajukan atas nama Gatot Nurmantio, atas nama anggota DPD. Ditolak semua. Terakhir setelah pemilihan presiden berlalu, itu baru dikabulkan. Kan sontoloyo. Jadi dari sana maka kemudian kita juga bingung. Yang sana nggak ada historinya, berhasil, successful. Yang di sini secara faktual juga nggak berhasil. Nah,
Lalu apa? Nah, mari kita diskusi ya. Waktunya nggak ada sih sesungguhnya untuk mendiskusi yang lebih tajam lagi kan. Pertanyaan kedua, Pak Jenderal Santoso. Lalu pilihannya apa? Pilihannya kembali pada Undang-Undang 45 melalui MPR, membiarkan presiden, kemudian atau people power. Nah ini sekali lagi kita mudah sekali terjebak untuk mengatakan yang ketiga. Mudah kan? Tapi kan nggak gampang melaksanakannya kan? Tetapi begini, kalau menurut saya memberikan dua pilihan. Tidak people power, tidak apa, tapi perubahan within the system, out of the system. Perubahan dari dalam itu adalah bagaimana memasukkan elemen-elemen perubahan di dalam tubuh pemerintahan Presiden Prabowo sebanyak mungkin, diinjeksi. Orang-orang yang kita dianggap baik dan representatif, tidak mudah disogok, punya komitmen yang keras, kuat, dan lain sebagainya, masuk dalam pemerintahan dan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Termasuk menghadang orang-orang yang punya kecenderungan main uang, main kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi sejarah umat manusia kalau dikasih kekuasaan, korup biasanya. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kan begitu. Maka orang seperti Jumhur, idealis ketika di luar, begitu masuk jangan-jangan bagian dari proyekisme juga ya kan, proyek sana, proyek sini, dan akhirnya apa dia berpikir, saya ini ketua buruh, ini mohon maaf Bang Joro, ini memperingatkan saja, saya ini ketua umum buruh, saya punya masa di seluruh Indonesia, iseng-iseng saya meningkatkan bargaining power, jadi presiden di 2029, mati kita sudah. Maka yang dilakukan dia dua hal saja, politik pencitraan, kumpul uang sebanyak-banyaknya, itu yang terjadi. Politik pencitraan, kumpul uang sebanyak-banyaknya. Karena niatnya bukan lagi niat bekerja, tapi niat untuk menjadi become the number one in Indonesia. Nah, orang selalu berpikir bahwa nantilah kalau saya jadi orang nomor satu, saya akan ubah semuanya. Nggak terjadi ternyata. Itu sama seperti statement Jokowi yang mengatakan banjir DKI itu akan bisa dia tanggulangi kalau dia jadi presiden. Alhamdulillah, sampai dia berhenti presiden tetap banjir. Ternyata tidak mudah. Dan hal yang sama dialami Prabowo juga. Bagaimana keputusasaan itu? Dia putus asa, dia orang putus asa. Terlihat dari pidatonya. Kalau dia pidatonya, coba lihat garis bibirnya ketika berpidato kan, seperti dia ngisi rakyatnya sendiri kan. Oh, pergi ke Yaman kalau mau nggak mau. Indonesia gelap, mudah semua ya kan gitu-gitu. Itu kan sendiri nggak pantas. Bagaimana seorang presiden bicara dengan rakyatnya? Karena rakyatnya itu semuanya, mau oposisi, mau milih, mau tidak, semua rakyatnya kan harus dia perlakukan sama. Tapi belum apa-apa, dia sudah menarik garis kau dan aku. Orang pintar yang bisa mengkritik doang, tapi nggak mau bekerja. Karena ukuran dia bekerja adalah ukuran menjadi bawahan dia. Kan banyak orang yang nggak mau jadi bawahan dia. Bagi kita ukuran bekerja itu ya 3 saja. Kalau kita punya kekuasaan, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk kemaslahatan umat. Kalau kita nggak punya kekuasaan, apa yang kita punya? Ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itulah. Masa Prabowo nggak menghitung saya bikin YouTube channel ya kan? Dengan subscriber sampai 4 juta. Masa saya nggak bisa head to head dengan menteri apa misalnya dalam hal kebaikan bagi republik ya kan? Kan pendidikan juga, tapi yang namanya intangible seperti itu nggak dihitung sama dia. Yang dihitung itu adalah program menghabiskan dana berapa, bikin apa. Padahal belum tentu juga dia Maka ketika dia tanya, MBG itu bermanfaat atau tidak? Tidak. Itu genuine jawaban, ya kan? Jawaban yang jujur dari para buruh. Enggak, katanya. Kenapa? Ya diduga karena banyak yang korup. Anggaran satu porsi berapa? Nggak tahu saya. 15.000 yang masuk 9. sampai 5.000 aja, jangan-jangan. Nah ini kan persoalan yang kemudian dia di atas mungkin mudanya dan akhirnya sama dengan Teddy misalnya. Sekarang ini banyak inflasi. Apa? Pengamat inflasi. Oh, memang selalu begitu. Kalau kita mohon maaf ya kan, Ayahanda Sukrivada dulu jauh lebih panjang berbuat bagi Republik ini dibandingkan dia kan. Tapi orang nggak menghitung. Yang dihitung itu adalah ketika Anda ada kekuasaan, ada jabatan, nah disitulah Anda berbuat bagi Republik. Kan nggak begitu hitungannya.
Kalau Anda punya jabatan tapi Anda korup, ngambil uang negara, Anda lebih mudaratnya lebih banyak kan? Nah, sekali lagi, menurut saya, masukkan orang-orang baik ke pemerintahan walaupun resiko gagalnya besar. Karena saya tidak punya bukti banyak ada orang yang tetap komited sebagai orang yang memang lurus ketika di dalam. Even Pak Mahfud sekalipun, ketika di luar dia menjadi pembela aktivis kelas berat, ya kan? Tapi begitu di dalam dia menjadi pengkritik aktivis kelas berat juga. Jadi ekstrim, tergantung berpijaknya di mana kan. Kita berharap dia menjadi lawan sparring dari teman-teman di dalam yang cenderung korup, cenderung tidak berbuat banyak bagi masyarakat. Ternyata tidak. Diantamnya juga kita. Nah, siapa? Ya tidak banyak orang seperti Baharudin Lopa misalnya. Akhirnya mati juga diracun dengan corona gitu. Ya kan? Sekarang teori itu barangkali sudah agak mulai, siapa sih orang baik di Republik ini yang kemudian bisa diinjeksikan ke pemerintahan Prabowo dan kemudian akan memberikan pengaruh yang besar. Ya. Hatta saja sebagai orang yang lurus nggak berhasil bertahan kan di tengah pemerintahan Bung Karno yang cenderung megalomania kan. Nah terakhir karena sudah diangkat-angkat ininya kan. Gitu. Nah, terakhir kekuatan perubahan struktural. Karena kalau perubahan yang within the system memang negosiasi lama dan lain sebagainya, tapi ada pergerakan walaupun sedikit. Tapi kalau out of the system ini agak berat, mengandalkan momentum, mengandalkan kepemimpinan yang tiba-tiba, ya kan? Amin Rais tidak datang begitu aja. Muncul begitu saja sesungguhnya pada waktu itu, tidak direncanakan. Oke, dia punya legacy sebagai ketua umum PP Muhammadiyah pada waktu itu, tapi kan orang tidak menunjuk siapa sih yang bakal jadi pemimpin itu kan? Tiba-tiba dia muncul sebagai pemimpin, tapi ternyata akhirnya from the beginning sudah salah karena tidak menggunakan politik ilustrasi. Politik ilustrasi itu adalah mengambil demarkasi antara rezim masa lalu dan rezim masa sekarang. Jadi nanti pastikan bapak-bapak ibu sekalian, kalau datang gelombang reformasi jilid 2, mereka yang terlibat pada pemerintahan jilid awal tuh buang semua, 5 tahun nggak boleh berpolitik. Termasuk siapa, termasuk Sukri Fadoli nggak boleh berpolitik gitu. Misalnya setelah dalam penilaian, wah ini bagian dari rezim lama. Tapi paling tidak yang paling gampang pada waktu itu siapapun jadi anggota Golkar kan begitu. Paling tidak pengurus Golkar awalnya harusnya kan begitu awalnya. Tapi sekarang coba bayangkan, membayangkan enggak? Menantu ya penguasa Orde Baru yang kita tumbangkan pada tahun 98 menjadi presiden hari ini. Itu sama seperti Marcos di Filipina. Anaknya Marcos jadi presiden. Tapi bagus dia konon bagus. Ya kan, tapi membayangkan enggak? Bapaknya yang ditumbangkan, suruh keluar negeri dan lain diusir. Tiba-tiba anaknya Marcos Junior menjadi penguasa. Sama seperti itu. Membayangkan enggak? Prabowo yang terusir tiba-tiba menjadi presiden. Dan acceptable, diterima oleh Budiman Sujatmiko, Andi Arief, yang dulu musuhnya Orde Baru dengan aktivitas sebagai kaum muda, Nezar Patria misalnya, Mugianto dan lain sebagainya. Sekarang masuk lingkaran pemerintahan semua, bukan sebagai key person lagi, hanya sebagai skrup-skrup kekuasaan, kan menyedihkan sekali. Padahal yang saya bayangkan adalah angkatan 98 adalah angkatan yang berkuasa hari ini. Ternyata tidak, hanya jadi skrup kekuasaan. Yang berkuasa tetap kekuatan utama Orde Baru dan anak cucunya, generasi yang dia lahirkan. Bukan aktivis 98 yang begitu berkuasa lalu kemudian melahirkan sebuah elit baru. Enggak. Atau bukan Amin Rais yang berkuasa. Tapi ternyata di luar terah itu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi PR kita semua. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana memelihara semangat itu kan. One day, terakhir saya tutup, podcast saya itu di lantai 3, itu namanya loteng sebenarnya. Datanglah Pak Amin Rais. Saya heran. Dan sudah duduk, saya belum ada di situ, duduk dia. Saya pikir pengen podcast. Enggak, dia cuma menyampaikan satu ayat yang saya tidak tahu ayatnya apa. Intinya adalah suatu negara, ya, suatu umat itu akan tetap mendapatkan pertolongan Allah
dari kalau umat itu zalim semua, asal masih ada sedikitnya satu orang yang berjuang dan melawan itu semua, satu aja masih akan mendapatkan rahmat, apalagi kira-kira 10 di sini kan, harusnya bisa lebih mendapatkan rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita bilang, wah ini waktunya 2029. Ada yang bilang 1 tahun saja dikasih waktu, 2 tahun saja, dan lain sebagainya. Barangkali saya ingin mengatakan waktu itu penting untuk menandai saja, tapi prosesnya jangan dikasih waktu. Sebagai contoh misalnya tadi pertanyaan dari Ayahanda Sukri Fadoli misalnya, apakah kita masih bisa percaya dengan Prabowo atau tidak? Atau sampai kapan? Ketika di kami, halal bihalal kami, saya katakan, tadi kan ada yang belum saya selesaikan. Terhadap Jokowi, yes, selesai kita. Terhadap Gibran, selesai, impeach. Terhadap Prabowo, questionable. Terhadap Gibran, Prabowo saja yes, Gibrannya harus diganti, kan itu. Pertanyaannya adalah berarti tinggal Prabowo kan, yang kemudian kita Pertaruhkan. Saya bilang sejak awal saya tidak percaya dengan orang yang mengambil kekuasaan dengan cara curang. Artinya sudah jelas sikap saya. Tapi sebagai manusia, saya selalu berharap, kan nggak boleh fatalistik kan. Walaupun saya tidak mau masuk dalam pemerintahan, tetapi saya mendorong orang-orang baik masuk dalam pemerintahan. Nah, sikap terhadap Prabowo itu harus kita kasih waktu, limitnya kapan. Tahun lalu saya kasih waktu limit 1 tahun. Ada yang bilang kelamaan, kata Pak Narkoses, 6 bulan aja. Alhamdulillah 6 bulan lewat, 1 tahun lewat, nggak jelas juga sikap kita. Karena itu saya yang proper barangkali 2 tahun. Karena 2 tahun itu menandai waktu konsolidasi, kira-kira begitu. Kalau 2,5 tahun kan nanti udah mau pemilu ke depan. Artinya sikap terhadap Prabowo itu harus kita tentukan per Oktober 2026 ini, tanggal 20, kita lakukan evaluasi yang mendasar, signifikan, di forum-forum apapun di seluruh Indonesia, dan kemudian sampai pada kesimpulan apakah pemerintahan ini lanjut sampai 2029 dan kita berada di luar, kayak gitu. Apakah pemerintahan ini lanjut sampai 2029 dan kita akan mengirimkan orang-orang terbaik kita ke dalam pemerintahan sepanjang dibutuhkan, ataukah pemerintahan ini tidak boleh lanjut, harus diganti karena kerusakan strukturalnya akan makin bertambah-tambah. Kalau itu dilakukan, menurut saya ya kita jauh lebih baik sebagai seorang evaluator, baru evaluator. Bukan seorang yang mover ya, yang bergerak, bukan, baru evaluator. Nah, jadi kita melakukan evaluasi didasarkan fakta dan data dan waktu yang cukup, adequate untuk menilai sebuah pemerintahan. Kalau sudah minta 3 tahun ya sudah lebih dari separuh itu dah. Nah 2 tahun ini menurut saya begitu Ayahanda ya. Jadi coba kita tunggu. Tapi ya kita tidak nunggu secara pasif, kita lakukan kritik-kritik, seperti kritik Pak Amin misalnya. Itu kritik yang mendasar, esensial. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ada gejala abnormalitas misalnya dalam hal tertentu, bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan secara baik kan? Ya kan? Karena itu sebenarnya walaupun itu wilayah privat, tapi seorang kepala negara, kepala pemerintahan, wilayah privatnya makin berkurang. Kalau kita masih tebal wilayah privatnya, kita bukan pejabat publik kan. Jadi kalau misalnya wilayah privat kita dibuka ke publik itu nggak adil. Karena kita bukan hidup dari pajak rakyat, bukan orang yang diberi amanah untuk kekuasaan. Tapi seorang presiden itu mau tidak mau, karena wilayah privatnya makin kecil, sementara wilayah publiknya makin tebal dan makin besar. Termasuk hubungan-hubungan personalnya. Karena itu berpengaruh langsung pada pengambilan kebijakan. Misalnya Pak Jenderal Santoso ada isu yang sang bunda ini ditempeleng gitu kan, misalnya kan, orang bilang, iya kan, iya kan, hoax, ya pasti hoax ya. Nah, kalau misalnya kemudian tiba-tiba presiden mengambil kebijakan didasarkan pada hal seperti itu, gawat sekali kan, iya kan, menggeser orang didasarkan pada suka tidak suka
yang itu gawat sekali. Karena itu tidak boleh, memang harus clear seorang kepala negara, kepala pemerintah yang punya power, yang punya pedang di tangannya. Tapi kalau kita bukan orang pemilik pedang, bukan pemilik kekuasaan. Wilayah privat kita masih tebal. Yang perlu dipertanggungjawabkan dari kita adalah statement kita, ucapan kita, argumentasi kita. Bukan berapa transaksi bank yang kita lakukan. Karena itu tetap menjadi range wilayah privat. Tapi kalau pejabat publik nggak bisa begitu. Bahkan transaksi perbankannya pun harus dibuka ke publik. Nggak bisa. Jabatan-jabatan di perusahaan pun harus dibuka ke publik. Saya menjadi ketua tim, nah Pak siapa ketua tim siapa Pak Wahidin? Ketua tim ini? Apa tim ini namanya? Forum kebangsaan. Forum kebangsaan. Jadi Kakanda Mahyudin menjadi ketua forum kebangsaan, harus dibuka transaksi perbankannya, nggak bisa. Karena ini tidak dibiayai oleh negara. Tapi ini adalah inisiatif privat gitu ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Pak Jadan belum terjawab. Apa? Soal? Tentang sistem kombinasi tadi. Ya. Karena Bang Reddy sebagai ahli tata negara mungkin bisa menjelaskan apakah itu lebih baik atau bagaimana? Ya, sebenarnya yang jadi masalah adalah saya tidak percaya pada sistemnya. Sistemnya itu kita bisa pilih pemilihan langsung, pemilihan tidak langsung, nah itu varian sistem itu banyak. Tapi yang perlu kita cegah itu adalah bagaimana bangsa ini tidak melakukan praktik-praktik kotor untuk menggapai, untuk mencari kekuasaan. Karena itu yang kita bentuk itu sistem integritasnya. Misalnya, pilihlah anggota KPU yang tidak main kan. Ini belum apa-apa, anggota KPU-nya sudah dibekap oleh Menteri Dalam Negeri. Ya kan? Makanya saya bilang, kalau fit and proper test di DPR, makin Anda berintegritas, makin Anda punya intelektualitas, punya netralitas, alhamdulillah Anda nggak akan terpilih. Karena itu sistem integritasnya dulu yang kita harus selesaikan. Nah, dengan sistem integritas itu, maka kita nanti apapun yang terjadi, itu baik saja. Karena kita akan mencapai masyarakat yang rasional. Kalau sekarang ini kan masyarakat nggak rasional. Masyarakat, tadi saya bilang, dia cari uang. Dan kemudian pernah dididik kan pada satu masa, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nggak bisa dia. Karena orang Indonesia ini baik. Kalau dikasih uang, dia pertimbangkan untuk milih. Tapi kalau nggak dikasih, dia akan bilang begini, belum berkuasa aja udah pelit. Maka orang yang berduit dan ngasih uang itulah yang selalu rata-rata menang kan begitu. Itu saya kira ya. Kita ini ya kadang-kadang berhadapan dengan seorang penguasa yang dalam sehari-hari butuh amunisi banyak. Dan amunisi banyaknya itu tidak bisa disediakan oleh negara setiap saat. Maka ketika ada orang yang datang dengan uang banyak, maka orang yang masuk hanya dengan konsep dan pemikiran yang baik segera tersingkir. Dan itu gejala dimanapun, di partai politik juga begitu. Selalu ada bohir-bohir yang lebih berkuasa dibandingkan orang-orang baik, orang-orang yang memiliki konsep yang baik. Dulu di Nasdem ini, mohon maaf ya, Ahmad Ali begitu kuatnya kan, semuanya. Bahkan sekarang ketua umum partai harus powerful dari sisi ekonomi agar tidak cepat tersingkir. Sudah berhitung, kalau partai besar, Anda butuh, jangan-jangan sekarang bukan lagi miliaran, tapi sudah triliun untuk menguasai partai tersebut. Dan siapa yang bisa memprovide itu? Ya, inilah cukong-cukong ini. Sama seperti waktu itu kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir, berkampanye di depan Prabowo. Dia kumpulkan konglomerat-konglomerat dan mengatakan, mungkin jumlah kami tidak banyak, tapi kami menguasai berapa dari resources kekayaan Indonesia, keuangan negara. Gimana orang nggak datang ke sana? Diundang Prof. Habib Rizin ke Jogja, nanti dulu lah. Kalau yang undang Boy Thohir, datang. Nah ini persoalan kita. Karena kenapa? Karena begitu mahalnya pemilu kita. Karena itu memudahkan dan memurahkan pemilu atau election itu menjadi hal yang penting.
Saya misalnya pernah berdiskusi sama Pak Jimli dan di depan aktivis pemilu mengatakan begini, agar pemilu itu mudah dan murah, hilangkan kampanye tatap muka. Jadi kampanye itu nggak boleh pakai tatap muka. Tatap muka itu mahal. Yang kedua, mudaratnya banyak karena orang minta duit. Waktu saya ikut kampanye kemarin, untuk pertama kalinya dalam hidup, pengen coba aja biar ada pengalaman kampanye buat Anies. Memang ada seorang pengusaha yang membiayai kami dan dia juga terjun juga. Bagaimana mungkin kita tidak ada biayanya? Dari Jakarta ke misalnya ke Makassar, ongkos pesawat bolak-balik gimana? Makannya bagaimana? Hotelnya gimana? Dia semua provide. Habis ya dia sediakan 15 sampai 20 miliar untuk itu. Bayangkan. Berapa kos-kosan di Jogja yang bisa kita buat? Kali 15-20 miliar ya kan? Akhirnya apa? Yang terjadi adalah orang tergantung sama itu semua. Ya kan? Dia akan menjadi karpet merah terus. So, ya, ada yang provide jet pribadi misalnya. Nah, karena itu memudahkan dan memurahkan dengan tadi ada kombinasinya sistem pemilu campuran. Mudah-mudahan tokoh-tokoh intelektual itu bisa masuk parlemen dengan modal dengkul, dalam tanda kutip modal dengkul, tapi modal otak pikiran. Karena masuk dalam list nasionalnya misalnya. Nah, karena itu semakin banyak orang-orang baik yang bisa masuk dalam perputaran roda pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif. Nah, dari 100, hampir 100 menteri dan wamen ini ke pengetahuan Bang Raffi, ada nggak yang betul-betul 2-3 orang yang betul-betul datang ke kabinet? Ya, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Tapi biasanya itu didasarkan pada kebutuhan. Menteri-menteri di bidang ekonomi yang kira-kira sangat khusus seperti Menteri Keuangan, biasanya ahli karena mengendalikan keuangan negara. Tapi Menteri Pertambangan dan Energi mulai, Menteri Perekonomian mulai, ya akhirnya semuanya pada soal yang terkait dengan ini, terkait dengan relasi kekuasaan dan relasi bagaimana dia menghasilkan resources yang besar. Saya kasih contoh lah misalnya, kalau kita lihat sejarahnya Sambo itu kepake pada 3 Kapolri loh. Pada era Tito dia Korspri, pada era Idam Aziz dia apa, pada era Listio Sigit apa. Sampai kemudian muncul kasusnya. Itu menunjukkan apa? Mereka yang memiliki kemampuan untuk provide things gitu, itu bisa hidup terus. Dan itu terjadi pada sekarang. Ada seorang pengusaha, ya kan? Saya nggak sebut namanya, seorang haji yang sekarang wah punya hubungan yang kuat gitu ya. Atau dulu pengusaha-pengusaha yang Tionghoa, yang era apapun dia juga yang berjasa atau berjayanya kan. Karena itu menurut saya memang memudahkan dan memurahkan, serta sistem pemilu campuran, dan kemudian bagaimana mempertahankan presidensial threshold tetap 0, parliamentary threshold dengan angka yang masuk akal. Saya kira itu adalah kunci-kunci untuk membuat ada perubahan signifikan. Tapi saya baru bicara perubahan, belum bicara tentang perubahan yang sangat fundamental menuju tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Saya kira itu saja. Sekali once again, wabila Perbahaya gimana? Akan kembali apa? ya perbahaya saya kira itu zaken, tapi apakah dia sophisticated apakah kita nggak tahu kan. Awalnya menjanjikan, tapi lama-lama membosankan juga ya. Lama-lama main politik juga. Jadi sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar beliau senang. Karena